Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang mukmin yang bercampur dan bergaul dengan manusia dan bersabar atas siksa-siksa atau perkara-perkara yang menyakiti mereka, khairun, itu lebih baik, minalladzi, dari orang-orang la yukhalitun nas, yang uzlah atau berpisah dari manusia, wala yasbiru ala adahum, dan mereka tidak sabar atas ujian-ujian terhadap mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita berupa nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling baik yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Untuk itu, barang siapa yang ingin selamat, maka rumusnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dan berucaplah dengan kalimat-kalimat yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki diri kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang semasa hidupnya dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka dia telah mendapatkan suatu kesuksesan hidup, fawzan 'azima, yaitu kesuksesan yang besar dalam hidupnya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, ya, marilah kita pupuk nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa nikmat iman dan juga nikmat Islam ini supaya tetap melekat pada diri kita dan bersama kita nanti sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah curah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Rasulullah, beliaulah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita junjung tinggi, yang mengajarkan kepada kita adab, yang mengajarkan kepada kita akhlak, yang mengajarkan kepada kita cara muamalah, dan yang mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu semua telah terangkum dalam ajaran Islam, ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini marilah kita lanjutkan dari kajian kita pada bab alladzi yasbiru ala adan nas, yaitu hadis 181 an Ibnu Umar radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang mukmin yang bercampur dan bergaul dengan manusia dan bersabar atas siksa-siksa atau perkara-perkara yang menyakiti mereka, khairun, itu lebih baik, minalladzi, dari orang-orang la yukhalitun nas, yang uzlah atau berpisah dari manusia, wala yasbiru ala adahum, dan mereka tidak sabar atas ujian-ujian terhadap mereka. Penjelasannya, syarahnya, al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum ay yusakinuhum wa yaqimu fihim. Orang mukmin yang bercampur dengan manusia, yang dimaksud adalah orang muslim yang mereka itu yusakinuhum, membuat tempat tinggal atau bertempat tinggal di perkampungan-perkampungan mereka, perkampungan orang-orang kafir atau perkampungan orang-orang ya seperti sekarang ini yang sangat kompleks. Wa yuqimu fihim, dan tinggal di dalamnya, khairun, itu lebih baik, minalladzi la yukhalitun nas,
lebih baik dari orang-orang yang tidak mau berkumpul, maksudnya orang-orang yang tidak mau tinggal bersama dengan kebanyakan manusia. Wala yasbiru ala adahum, ya. Dan ya, mereka tidak sanggup untuk bersabar atas siksaan-siksaan atau perkara-perkara yang menyakiti diri mereka. Ai ala ma yasilu ilaihi minhum minal ada wal hadis dalilun liman qala innal khilfah afdalu minal uzlah. Ya. Jadi hadis yang disebutkan di sini itu adalah sebagai dalil, ya. Dalil apa? Dalil innal khilfah, bagi orang yang mengatakan bahwa bergaul, bercampur dengan manusia itu afdalu minal uzlah, lebih afdal dari uzlah. Jadi gaul, uzlah itu menyendiri, fisik bin syi'abi jibal, ya, yaitu apakah dia itu ke gunung ataukah dia itu mencari suatu lembah, ya, yang mana di sana tidak ada orang kecuali dirinya, dia membawa ternaknya, kemudian ya dia hidup di sana dalam rangka satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat banyak dosa. Itu namanya uzlah. Jadi tujuannya menyendiri adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil ini untuk orang-orang yang suka di kampung, ya. Jadi orang yang suka kumpul, orang yang hidup bermukim di perkampungan itu selalu menggunakan dalil bahwa orang yang bercampur terus kemudian mampu bersabar, ya, atas perkara-perkara yang menyakiti mereka dari apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, ya, baik itu celaan, baik itu hinaan, baik itu fisik, ya, atau siksaan fisik yang mereka terima, itu lebih baik dari orang-orang yang tidak bercampur dan tidak mampu bersabar pada mereka. Wajah fil faid, ya, min a'zami anwa'is sabri as-sabru ala mukhalatatun nas wa tahammul adahum, ya. Dan dikatakan, ya, bahwa min a'zami anwa'is sabr, termasuk dari jenis-jenis kesabaran sing paling besar, sing paling abot, itu adalah as-sabru ala mukhalatatin nas, sabar, ya, atas pergaulan dia terhadap manusia, ya, karena yang namanya bersama dengan manusia ini pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya macam-macam, ya, macam-macam. Bisa kita yang menyakiti orang lain, atau bisa orang lain yang menyakiti kita. Akhirnya, ya, yang namanya hukum yang berupa kedzaliman, ya, seperti halnya yang Allah firmankan, walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ya, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanannya itu dengan kedzaliman, ulaika lahumul amnu, mereka itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan jaminan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. La az-zulmu di sini ada 3 tipe, yaitu zulmul akbar, zulmul ibad, dan zulmun nafs. Ya, zulmul akbar yang dimaksud adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Yang kedua, wa zulmul ibad, mendolimi hamba Allah yang lain, ya, mendolimi hamba Allah yang lain, baik itu merebut hak-hak mereka, atau mungkin menyakiti mereka, atau mungkin menyakiti mereka dengan perkataannya, atau mungkin bersuudzon terhadap mereka. Nah, ini semuanya adalah suatu kezaliman terhadap hamba Allah yang lain, ya. Ini akan berlaku ketika seseorang itu apa? Ikhtilat, bercampur aduk dalam kehidupan sehari-hari, ya. Lah kalau pisah, jelas nggak mungkin nggak ketemu sama orang ketemu sama orang, ya tidak mungkin disakiti sama orang. Siapa yang mau menyakiti dia, ya? Dia ke fisik bin syi'abi jibal, dan ini sebenarnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, ya, sejak pada zaman dahulu dari orang-orang bangsa
bangsa Arab. Dan hari ini pun ya ternyata mereka itu juga sama. Mereka itu di gunung-gunung, di lembah-lembah ya, yang sekarang Mekah ini juga sudah mulai hijau lembah-lembahnya. Alamatus Sa'ah itu sudah betul-betul nampak, yaitu ketika ya Makkah, Madinah, ketika Jazirah Arab itu sudah mulai hijau dengan banyaknya hujan. Sekarang di sana lebih banyak dari tahun-tahun yang lain menjadikan itu hijau ya. Sehingga para aghnia, orang-orang kaya ini ketika mereka itu libur kerja atau tidak punya ini, bukan pada safar kemana, akan tetapi kebanyakan mereka safarnya ke lembah-lembah, ke gunung-gunung, pakai rumah kontainer atau mungkin mobil yang terus kemudian bisa tendanya di bushcraft. Nah ini ya, tinggal di sana ya, terus kemudian ya menikmati suasana sepi, sunyi, nyaman dan yang lain sebagainya ya, karena memang apa yang biasa mereka lakukan. Ini yang pertama ya. Jadi Ikhwanfiddin arsyadakumullah ya, orang yang bercampur dengan manusia ya itu lebih baik karena mereka itu yasbiru ala adahum, sabar atas ya godaan-godaan, hal-hal yang menyakiti mereka yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Wa'lam anna Allah lam yusallidhum 'alaika illa lidzambin sadara minka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menguasakan orang-orang itu untuk berbuat buruk kepadamu ya, kecuali karena dosa yang telah kamu berbuat. Ya, jadi kita ini disakiti orang, kita itu banyak mendapatkan mungkin di perjalanan tahu-tahu dipisui orang dan yang lain sebagainya ya dah. Anda kalau nyepeda motor atau pakai mobil mungkin agak ketengan dikit ya dah, sering kadang-kadang itu. Nah ini sebabnya apa? Sebabnya illal lidzambin sadara minka, tidak ada lain kecuali ini sebab dosa yang telah kamu lakukan. Allah Subhanahu wa taala membalas dan mengampuninya dengan ya, dibalas di dunia seperti itu. Anda menyakiti orang ya, suatu waktu dengan ucapan, suatu waktu ada orang lain juga menyakiti kita dengan ucapan kita ya. Dan bahkan Imam Syafi'i rahimahullah itu tidak lepas dari itu. Atau bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala itu didustakan oleh orang-orang Quraisy. Jelas ya bukti-bukti nyatanya luar biasa. Akan tetapi mereka tetap mendustakan. Mereka tetap mengatakan in hadza illa asatirul awwalin. Iki hanya buku dongeng-dongeng zaman dahulu. Padahal bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dongeng sebegitu bagusnya, ya, sebegitu tepatnya dan benarnya, serta menurut ilmu pengetahuan hari ini pun tidak ada yang salah, ya. Sedangkan beliau adalah orang yang tidak pernah membaca. Beliau orang yang tidak pernah menulis. Beliau ini orang yang ummi, buta huruf. Bagaimana bisa orang buta huruf membuat suatu kitab yang sangat luar biasa dari tata cara bahasanya, bahkan yang namanya ilmu nahwu dan shorof itu kembalinya adalah kepada Al-Quran. Nek ilmu ya, terus kemudian menyelisih daripada bahasa Arab yang ada dalam Quran, berarti sing salah ilmu yang telah disusun, ilmu bahasa yang telah disusun oleh seseorang tadi itu harus disesuaikan dengan kitabullah. Karena itu ya lahir ya dikala bangsa Arab itu gandrung terhadap para penyair. Jadi orang wis iso menata tata bahasa ya yang sangat indah ya, terus kemudian tata bahasa muatan isinya itu juga bagus, ya, padat dan yang lain sebagainya. Nah, yang model seperti ini tadi itu, wis, ya, termasuk orang yang ditaati dari bangsa Quraisy, termasuk yang ditaati oleh orang-orang Arab pada saat itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diberi mukjizat, ya, yang berupa Al-Quran, yang mana tidak ada seorang penyair pun yang bisa menyamai indahnya dan bagusnya makna Al-Quran. Jadi Rasulullah sendiri itu tidak lepas dari
dari celaan orang-orang. Dan bahkan sangat dahsyat sekali, dan bahkan apa yang rasakan oleh Nabi itu tidak kita rasakan, jauh ya, apa yang siksaan, godaan manusia terhadap Nabi itu lebih besar daripada kebanyakan umatnya. Kemudian juga seperti Imam Syafi'i rahimahullah ya, itu dalam hadis-hadis palsu liintisaril madzahib ya, untuk memenangkan madhab-madhab, itu ada orang yang mengarang hadis palsu dalam rangka mergone dia nggak cocok dengan Imam Syafi'i, untuk merendahkan dari madhabnya Syafi'i, sampai dia mengatakan sayati ila hadhil ummah rajulun huwa adharru ila hadhil ummah ala hadhil ummah min iblis wa huwa Muhammad bin Idris ya. Akan datang kepada umat ini seseorang yang dia itu terhadap umat ini lebih berbahaya dari iblis. Dia adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ya. Coba, ini orang buat hadis palsu ya, orang buat hadis palsu dalam rangka untuk apa? Untuk menjelek-jelekan Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i dengan kondisi seperti ini tidak masalah. Celalah diriku ya, hinalah diriku, sebarkan apa yang kau mau dari yang buruk-burukan, istilahnya itu fitnah dan yang lain sebagainya, sebarkan, nggak masalah ya. Karena sesungguhnya gaharu itu apabila semakin dibakar maka akan semakin semerbak baunya, akan semakin kemana-mana dari ajaran yang telah aku ajarkan. Jadi bagi orang muslim, amar ma'ruf nahi mungkar atau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian dia mendapatkan ujian-ujian dalam dakwah, apapun yang menyakitkan hatinya atau sesuatu yang menghalangi dirinya atau mungkin fitnah-fitnah dan celaan-celaan ini tadi, itu silahkan ya, silahkan. Jadi kita harus sabar, bukan terus kemudian ganti istilahnya fight dengan mereka. Tidak penting, karena memang wasbir ala ma asobak, yang harus kita terima itu adalah bersabarlah atas apa yang kau terima ya. Karena apa? Karena atas apa yang menimpa dirimu ya. Seperti halnya yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya bunayya, wahai anakku ya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, perintahkanlah yang ma'ruf dan laranglah yang mungkar. Habis itu apa? Wasbir 'ala ma asabak, sabarlah atas apa yang menimpamu, karena amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah di jalan Allah itu tadi pasti ada resikonya. Sabaro ya. Wasbir ala ma asobak inna dzalika min azmil umur, itu yang harus kau camkan dalam dirimu supaya ya kamu baik, supaya kamu tetap bisa teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu semuanya adalah suatu kebaikan. Makanya Imam Syafi'i pun ketika dalam keadaan beliau dihina, beliau dicerca, ada hadis palsu dibuat untuk menjelek-jelekkan beliau, maka beliau pun juga tidak masalah ya, itu dah lakukan ya. Karena kayu gaharu itu semakin dibakar maka akan semakin semerbak baunya ya. Beliau itu yang penting sing tak omong iki hak gitu loh. Yang saya ajarkan kepada umat itu yang penting adalah benar. Orang mau bilang apa silakan, suka-suka ya. Semakin kau bakar maka kebaikan, maksudnya Imam Syafi'i itu mengibaratkan kayu gaharu itu ya dirinya yang mengajarkan kebaikan. Beliau itu terus kemudian mengajarkan keburukan, lah itu baru dicela perkara yang memang nih membuat kita tercela di hadapan orang banyak. Tapi dia ketika mengajarkan kebaikan terus banyak celaan-celaan, banyak orang yang tidak cocok, terus kemudian ya membuat fitnah-fitnah terhadap dirinya, kata beliau lakukan ya. Dan ternyata apa yang beliau katakan ya, sekarang kita lihat ya, daerah Asia Tenggara dan sekitarnya, madhab yang paling besar adalah madhab Syafi'i ya.
Nanti kemudian di wilayah-wilayah Afrika sana ada mazhab Maliki, ya. Terus kemudian di negeri-negeri Balkan sana, ya, itu ada mazhab yang lain, ya. Bisa, pokoknya intinya 4 mazhab ini adalah orang-orang yang memang dalam kehidupannya mereka itu menerima banyak sesuatu tantangan yang sangat luar biasa, ya, sesuatu yang membuat mereka susah, mereka payah, dan bahkan ya sebagai taruhannya adalah harta dan jiwa mereka. Tapi yang kita lihat ya pengaruh dari susah payahnya yang mereka hadapi ini menjadikan orang-orang ini tadi itu benar-benar ilmunya barokah. Nah, ini ikhwan fillah arsyadakumullah. Jadi bercampur dengan manusia dan mampu untuk apa? Bersabar atas ujian-ujian dan perkara-perkara yang mereka lakukan, ya, atas siksaan-siksaan yang mereka lakukan, itu lebih baik dari orang yang uzlah menyendiri karena dia ingin ibadah. Nah, di sini dilakukan, ya, dikatakan fastaghfirillah min dzambika. Jadi setiap ada celaan menimpa dirimu, ada perkara yang menyakiti dirimu dari orang lain, ada fitnah yang sebenarnya juga tidak kau lakukan, pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu dengan kamu enggak banyak ibadah. Sampean ora zikir ngantek ewon, ya toh, enggak zikir sampai ribuan, terus sholatmu ya cuman pas-pasan, biasa-biasa saja. Tapi sering disakiti sama orang lain, ya, sering kena fitnah dari orang lain, maka dari situ ya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ampunan kepada dosa kita, ya. Gitu. Tapi jangan nanti disengaja loh, Pak, ya. Nanti terus antum sengaja, ya toh, bagaimana supaya orang itu mencela kita, ya. Gitu. Seperti halnya ada orang yang juga mempunyai pendapatnya bahwa mereka itu orang-orang yang malamatiyah, ya. Mereka itu ingin nampak di hadapan orang itu tercela. Sebenarnya tidak masalah kalau Anda itu di hadapan manusia itu tercela, asalkan memang tercela Anda ini, ya, karena orang nggak tahu hakikatnya. Ada contoh, ya. Seorang pada zaman, kalau nggak salah pada zaman tabi'ut tabi'in, ya, yang mana orang ini, ya, dia pekerjaannya setiap hari itu beli khomer, ya. Kalau nggak beli khomer, ya dia ngundang seorang pelacur, ya. Lah beli khomer ini tadi itu ya dibawa pulang, ngundang pelacur itu ya dibawa pulang, sehingga semua orang melihat orang ini tadi itu tercela, ya, dia tercela. Wah, iki kerja entuk duit gur digawe ngombe, ya, dibikin untuk minum khamr, yang kedua cuman untuk main perempuan, ya. Tapi ya orang-orang sudah mencela dia, tidak ada sing bolo sama sekali. Ya, semua memusuhi dia. Ini adalah orang rusak, orang fasik. Akhirnya apa? Ya, laki-laki ini tadi itu ditanya sama istrinya, lah terus nanti sing nguburkan kamu siapa? Nek kamu sampai mati, gitu. Insya Allah yang nguburkan saya adalah khalifah. Ya. Akhirnya suatu waktu dia dalam perjalanannya dia terpeleset di tengah jalan yang menjadikan dia jatuh dari kendaraan atau apa, menjadikan dia mati saat itu. Terus tidak ada satu orang pun yang mau menyentuh jasadnya karena melihat orang ini sangat fasik, ya. Tiba rombongan, ternyata rombongan ini adalah rombongannya Amirul Mukminin. Terus kemudian rombongan ini tadi itu, ini orang mana? Ya, kita tahu rumahnya, tapi kita enggan untuk menyentuh jasadnya. Orang ini sangat fasik, rusak, ya. Ya sudahlah, sebagai haknya dia seorang muslim kan, dia seorang muslim, mari kita kuburkan, ya, itu. Tapi sebelumnya kita temui dulu keluarganya, ya. Dibawalah orang ini tadi kepada keluarganya, ya. Terus kemudian si istri mengatakan, ya Amirul Mukminin, sebenarnya suamiku ini adalah orang yang soleh, orang yang baik sekali. Orang-orang mencibirkan bibirnya, loh,
Baik apanya? Ya, pekerjaannya tiap hari seperti itu dan semua orang melihatnya, ya. Itu. Sebenarnya apa, wahai wanita, kenapa Anda mengatakan bahwa suamimu itu adalah laki-laki yang soleh? Wahai sebelumnya dia tidak tahu, wahai bapak, ya, belum tahu kalau itu adalah Amirul Mukminin. Suamiku pernah mengatakan, ya, memang tidak ada orang yang mau menyentuh dirinya, ya, tapi dia mengatakan bahwa nanti yang akan menguburkan dia adalah Amirul Mukminin. Baru dia mengatakan, iya, saya Amirul Mukminin. Orang-orang kaget loh. Ternyata omongannya mustajab, jadi kenyataan. Baru wanita tadi mengatakan bahwa suami saya itu setiap hari bekerja untuk memenuhi keperluan kami. Setelah mendapatkan keperluannya selesai, ada sisanya, maka uang sisa ini tadi itu oleh suami saya, karena pada waktu itu beliau tidak bisa nahi mungkar yang ora kendel, istilahnya itu setiap orang-orang yang nahi mungkar ditantang gelut, dibuyarke dan lain sebagainya. Itu beliau tidak seperti itu. Ya paling tidak mengurangi homer. Jadi misalnya wong kuwi mau sing didol 10 liter, ya minimal dibeli 5 liter. Ya, jadi setiap hari dia beli homer. Nanti sampai di dekat rumahnya itu dibuang. Ya, mengurangi orang yang mau minum homer. Jadi wong arep tuku wis entek mau wis diborong wong, ya. Itu. Akhirnya kan orang tadi itu malam itu enggak jadi minum homer. Terus gaweane nyangking wong wedok iku piye, ya? Dia setiap malam, ya, membawa perempuan itu, ya, dibawa ke rumah, terus kemudian dikunci di salah satu kamar, diberi uang berapa biasa pendapatanmu satu malam ini tadi itu. Pendapatan saya sekian, ya, diberikan uang itu kepadanya, satu malam ditaruh di rumahnya, ya, terus kemudian besok diculke meneh, ya. Intinya mengurangi orang yang berbuat zina pada malam itu, ya. Ini ya suatu upaya, ya, tapi nek saiki yo aja nyoba-nyoba, ya, dipraktek ini, ya. Ini bisa-bisa jenengan memang nggak kuat tenan iku, ya, ya, repot nanti kalau kita yang tidak kuat hawa nafsunya, karena memang kondisinya mungkin keimanan seseorang hari ini dengan hari itu berbeda jauh, ya. Hari ini kualitas kita ini kualitas orang akhir zaman, ya. Itu yang kuat, ya alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau sampai, ya, tidak kuat, godaan hari ini itu sangat luar biasa besarnya, ya. Tapi ada juga yang malamatnya ini orang yang mereka itu ingin kelihatan di hadapan orang itu selalu tercela, ya. Ada orang yang dia begini, ya. Ketika suatu saat ada seseorang, ya, yang mengatakan terhadap seorang ulama yang paham syariat, paham sunnah, dia beramal sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lah muridnya ini, wahai Syekh, saya juga punya kenalan orang alim, orang soleh, orang baik, orang yang zuhud, ya. Bagaimana kalau aku pertemukan sama dia, ya? Oke, tidak apa-apa, ya. Senang saya. Nah, yang satu ini juga sama, ya. Diomongi sama si yang kenal ini tadi itu. Bagaimana kalau aku kenalkan sama dia? Jawabannya, iya, setuju saya. Akhirnya ketika sudah ketemu, ya, si orang alim ini ketemu dengan orang yang zuhud ini tadi itu. Ternyata wong sing zuhud iki, ya, wayahe salat ke masjid, diajak salat tidak mau. Ya. Tidak mau. Alah, gampang salat dewi, ya. Akhirnya, ayo toh, kita sebagai seorang muslim laki-laki, kita pergi ke masjid. Akhirnya pergilah mereka ke masjid. Tapi saya pergi ke masjid bukan karena apa, tapi karena menuruti karepmu. Nah, akhirnya kan orang menjadi, berarti wong iki gak ikhlas. Tercela kan dia. Lah ketika berjalan ke masjid, dia melewati kebun-kebun kurma, ya, yang mana di situ itu banyak lumpang-lumpang, ya, batu yang dihitungi itu, terus kemudian diisi air, yang fungsinya air itu biasanya digunakan untuk minum anjing penjaga kebun. Maka dia langsung, datang ke situ, wudu pakai air yang biasa digunakan untuk minum anjing ini tadi itu. Dilerai sama ulama tadi itu, hei, jangan kau lakukan, itu barang
najis, airnya juga cuma sedikit dan itu biasa memang untuk minum anjing yang menjaga kebun. Dia inginnya itu juga supaya tercela, supaya dicela, ya. Akhirnya ke masjid, setelah pulang dari masjid, ya, terus kemudian pulang ke rumah masing-masing. Setelah pulang ke rumah masing-masing, orang yang ketiga yang menemukan tadi itu datangi ke syekh tadi itu, ke ulama yang soleh yang syar'i tadi itu. Kamu bukan menemukan saya dengan mempertemukan aku dengan orang zuhud, tapi kamu mempertemukan aku dengan orang gila. Ya. Yang satu juga sama, ya. Ketika ketemu sana, kamu mempertemukan aku bukan dengan orang yang alim, yang tahu tentang makrifat dan hakikat, tapi dia orang syariat, orang yang imannya rendahan, ya. Suka maksa-maksa orang, ya, dengan ketidaktahuan dia. Ya. Nah ini kan yang pertama dengan yang kedua kan berbeda. Yang pertama itu tercela dalam rangka untuk dakwahnya, dalam ininya, ya, seperti halnya Imam Ahmad bin Hanbal sampai dicambuk setiap harinya ketika mengatakan Al-Quran kalamullah. Jadi dia dihina-hinakan karena setelah dicambuk beliau diarak untuk keliling kampung, keliling negeri, sehingga diisin-isin, tapi ternyata ya sudah, beliau malah menjadi semakin semerbak dari ajarannya, ya, berbeda dengan orang-orang yang tipe kedua. Jadi ikhwan fillah arsyadakumullah, ya, kalau kita itu ingin diampuni dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas apa yang kita perbuat, ketika ada orang-orang yang menyakiti kita dan yang lain sebagainya, orang yang oleh Allah dijadikan ujian untuk kita, maka mari kita bersabar. Kita bersabar. Karena apa? Allah sendiri loh yang telah memberikan sebuah pengajaran kepada kita, ya, bahwa, ya, dalam sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa ahadun aw laisa syai'un asbaru ala ada yasma'uhu minallahi azza wa jalla. Ya. Tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu pun, suatu zat pun yang lebih sabar atas apa yang mereka dengar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa, ya? Iya, karena apa? Innahum layadda'una lahu waladan. Orang-orang itu menuduh Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak, ya. Orang-orang menuduh kalau Allah itu mempunyai anak. Wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Ya, akan tetapi Allah tetap memberikan mereka keselamatan dan memberi mereka rezeki. Ayo, ini pernah ya ada yang tipe seperti ini. Misalnya jenengan, ya, punya karyawan, yang karyawannya itu tiap hari menuduh yang enggak, memfitnah yang enggak, tapi tetap, ya, aman mas, ya. Terus kemudian juga malah dikasih rezeki melebihi dari yang taat-taat. Kita bayangkan orang-orang kafir itu banyak mereka mendapatkan rezeki berupa harta itu lebih banyak dari orang-orang yang iman. Karena orang kafir itu makannya dari yang syubhatnya dimakan, yang haram juga dimakan, ya. Itu sumbernya banyak. Lah sedangkan orang mukmin itu cuma satu sumbernya yang halal, ya. Sumbernya yang halal, ya. Sehingga apa? Iman bidin asyadaqullah, ya. Ya. Dia mendapatkan itu jauh lebih banyak dari orang-orang yang taat. Makanya, ya, yang namanya nikmat harta ini masuk dalam kategori nikmat yang paling rendah yang Allah berikan kepada hambanya. Artinya apa? Orang yang mukmin ya dikasih, orang yang kafir juga dikasih. Innallaha yu'ti dunya lima yuhibbuh wa man la yuhibbuh wa yu'til akhirah illa man ahabbah. Allah itu memberikan dunia kepada yang dicintainya dan orang yang tidak dicintainya. Wa yu'til akhirah, dan Allah itu memberikan akhirat hanya kepada orang-orang yang dicintainya, ya. Jadi kita berharap dengan selalu melakukan amalan-amalan, ya, ketaatan kepada Allah, baik itu bentuknya pengajian atau bentuknya amar ma'ruf nahi mungkar atau bentuknya dakwah atau bentuknya apa yang kita perbuat dari amalan keseharian kita, ya, yang penting itu tidak melanggar syariat dan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, itu indikasi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar,
ada orang yang mungkin mengartikan bahwa innakum latadkhuluna jannata bi a'malikum, kalian itu tidak masuk surga karena amal kalian, bal bi rahmatillah, tapi kalian itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada orang-orang yang mendengar seperti ini ya, karena tidak tahu memaknainya ya, langsung wah nek ngono aku tidak perlu beramal. Ngapain aku susah-susah beramal? Toh nek saya itu nanti dirahmati Allah, mati dalam husnul khotimah. Akan tapi tidak seperti itu ya. Kita berusaha taat sama Allah, istiqomah ya di jalan Islam ya, mengamalkan amalan keseharian ya, ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah ya, mengaji, ada nahi mungkar, ada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah ya. Jadi indikasinya kalau orang itu berjalannya ya setiap harinya itu dalam ketaatan dan ketaatan, itu indikasi orang yang dirahmati Allah ya. Kalau orang itu berjalan dengan ya mengikuti hawa nafsunya, itu tanda orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk orang yang mengatakan bahwa ya berkumpul dengan manusia di pemukiman itu lebih baik, dan sabar atas ya gangguan yang mereka lakukan itu lebih baik dari orang yang dia uzlah dan tidak sabar atas gangguan yang dikerjakan oleh kebanyakan manusia. Karena pada hakikatnya gangguan-gangguan itu tadi itu adalah salah satu alasan Allah menghapus dosa-dosa kita. Tapi nek Anda uzlah, nanti di sana Anda ya pokoknya ya berbuat dosamu apa, ya kamu harus melakukan cara pertaubatannya ya, yaitu mungkin dengan wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kau ikuti dari setiap keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan untuk apa? Ya, untuk menghapusnya. Jadi Anda beramal, wah keburukan hari ini, berarti Anda harus istighfarnya yang banyak, ya sholawatnya yang banyak, sholatnya yang banyak, ya terus kemudian amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarga yang banyak. Ya, nah ini baik. Akan tetapi Evan Bidin ya, kalau kita ini seperti ini, ya mungkin kita masih santai, sholatnya rapate akeh, istighfar nggak pate akeh, ya. Terus kemudian zikirnya tidak begitu banyak, akan tetapi disakiti oleh banyak orang, sedangkan Anda sebenarnya tidak melakukan ya suatu kesalahan yang berarti ya, maka ini tadi itu sebagai penghapus dosa kita ya. Ini bagi orang itu. Terus kemudian ada juga orang yang masih berpendapat bahwa ya iktizal atau uzlah itu lebih baik dari ikhtilat, lebih baik dari berkumpul. Di sini dikatakan wastajala kullu limadhabihi, dan semua dari dua kelompok ini berdalil untuk memenangkan madhab masing-masing bimayatul dengan dalil yang panjang. Ya. Untuk itu ya di sini dikatakan bahwa kesimpulannya ya qultu ma'at tambih ila annal mu'tazil la yu'fa minal jum'ah wal jamaah wa hukukul muslimin minal iyad wa syuhudul janazah wa ghaira dzalika ya ini yang menjadi suatu yang harus diwaspadai untuk orang yang uzlah. Itu mereka itu orang iso sholat Jum'ah, nggak bisa sholat jamaah di masjid. Terus kemudian hak-hak tetangga, hukukul muslimin, tetangga-tetangga yang muslim, kita tidak bisa memenuhi hak-hak kaum muslimin, yang mana di situ juga banyak pahalanya ya. Wa minal iyad, mengunjungi orang yang sakit, wa syuhudul janazah, menghadiri ya atau takziah terhadap orang yang meninggal, wa ghairu dzalika mimma aujaballah, dan yang lain sebagainya dari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Uzlah itu ya kamu akan kehilangan banyak momen bersama dengan manusia, yang mana itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk itu pilih mana ya. Pak dokter ini mau uzlah ya tinggal yang Wonosalam gitu, misalnya omahe ning kono ya. Kalau mau campur ya di sini ya gitu. Lah, terus kemudian baru di sini kesimpulannya wal khulasatul amr annal khairiyah
tatahaqqaqu fil mu'min al-mukhalif linnas idza ra'a nafsahu ya ya'tamiru bi amrillah wa yantahi an nahihi. Satu, orang itu ya lebih baik untuk berkumpul dengan manusia apabila mereka itu mampu mengerjakan idharuddin. Apa itu idharuddin? Ishhad bi ana muslim. Saksikan kalau aku adalah seorang muslim. Bukan muslim waya ditawani iki enak iki dienggo tambur iki ya ta. Daging babi atau daging kirik ya. Panggah di pangan. Nah, ini namanya orang yang tidak bisa idharuddin, tidak bisa menampakkan diri bahwa aku adalah seorang muslim ya. Itu. Ada loh malah dicontohkan bahkan ya sama siapa itu pemain bal-balan itu loh ya. Pemain bal-balan dari Senegal yang muslim itu loh ya. Itu ketika merayakan jadi champion ya, akhirnya apa? Ya, ketika merayakan seperti itu dia memegang botol khamr aja tidak mau. Ketika teman-temannya pada minum khamr dan mau disemprot-semprotkan ke orang lain, dia pun juga kabur untuk tidak menerimanya. Itu namanya idharuddin ya. Orang yang mampu idharuddin menampakkan dirinya al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, mampu amar ma'ruf nahi mungkar ya. Terus kemudian mampu berdakwah di jalan Allah, mempunyai faidah-faidah yang banyak untuk orang lain ya, maka dia ikhtilat lebih afdal ya. Untuk itu, untuk kita sekarang ini kelihatannya bercampur dengan manusia itu lebih afdal. Kenapa? Satu, sholat jamaah bisa dikerjakan, Jumat bisa dikerjakan, kaum muslimin di sekitar kita masih banyak, amar ma'ruf nahi mungkar masih bisa kita lakukan, memberikan faidah-faidah kepada kaum muslimin yang lain juga bisa kita lakukan. Maka yang seperti ini kalau kita masih mampu mengerjakannya, maka bercampur itu lebih baik. Lah sedangkan orang yang dia tidak mampu untuk menghalangi dirinya ya dari maksiat-maksiat yang bertubi-tubi menyerang dirinya datang kepadanya, dia tidak mampu untuk nggak punya benteng dalam hatinya dan jiwanya, maka orang yang seperti ini tadi itu ya selalu katut. Jadi ada orang maksiat ya ikut ya, terus kemudian ada LGBT di kampanye kan ikut juga bahagia, atau mungkin coba njajal LGBT penake kaya apa malahan ya, ikut coba-coba narkoba lewat dia ikut. Ada orang kafir melihat tangannya ditato banyak, dia juga wah cakep juga ya ditato ya, akhirnya ikut-ikutan. Nah orang-orang seperti ini bagusnya apa? Uzlah. Mergone kehadiranmu yo layan tidak bermanfaat untuk manusia, tapi itu malah membahayakan dirimu dari bahaya-bahaya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya seperti itu. Jadi orang satu dengan orang lain bisa berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Allahu a'lam kana. Ya, barangkali sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan? Iya. Kalau tadi sekarang ini kan kayaknya kok di Indonesia ini sangat langka orang muslim dalam pengawasan. Kalau kita perhatikan keadaan umat hari ini, bisa nggak itu didorong bahwasanya orang mukmin yang berkumpul dengan berbagai alasan dan dia bersabar terhadap keadaan daripada halangan dan macam-macam itu, maka itu lebih baik daripada orang muslim yang berkumpul hanya dalam satu kalangan yang mungkin. Maka kita karena orang mukmin yang bisa mendatangkan manfaat dari berbagai macam kalangan itu lebih potensi mendatangkan manfaat daripada dia itu berkumpul dalam satu golongan yang mungkin, yang justru kadang-kadang malah tidak mendatangkan manfaat dan malah menambah permasalahan. Iya. Seperti yang kita rasakan seperti di kampung ini ada masjid kampung
kita itu mungkin barangkali ada sedikit merasa agak percaya diri untuk menjalankan dan bisa mungkin menjaga sedikit kebenaran nanti kita berpengalaman menjadi ada kemudian mungkin orang itu melakukan suatu kemaksiatan bukan karena niat melakukan, tapi karena kebutuhan besar. Atau dia melaksanakan suatu peribadahan yang sebenarnya tidak ada dalilnya, bukan karena dia itu tidak menyimpang daripada agama, tapi karena memang ketidaktahuannya. Ya. Mungkin dengan cara kita bersaing dengan mereka dan bersabar atasnya kita pencerahan. Iya. Itu Ikhwanuddin arsyadakumullah, ya. Ya, jelas dari pemahaman dalil ini artinya bisa kita mungkin seperti yang beliau sampaikan tadi itu, ya, karena memang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang memang bermanfaat untuk manusia dan mampu mempertahankan, mampu memperlihatkan inilah jati diri saya. Jadi hadir kita itu memberi pengaruh, bukan untuk terkena pengaruh, ya, itu untuk terkena pengaruh. Nah, sedangkan mungkin ya hari ini kelihatannya kalau homogen itu ya sama dengan kaum muslimin pun, ya. Kaum muslimin pun di masa-masa kejayaan, di masa-masa konfliknya itu bukan sama orang kufur. Konfliknya juga sesama kaum muslimin, ya. Ini. Makanya Ikhwanuddin arsyadakumullah, ya. Maka ketika kita itu beristilah dengan homogen sesama kaum muslimin yang mungkin satu pemahaman, satu ini dan sebagainya, maka adab-adab dan akhlak inilah yang harus diberlakukan supaya memang kehidupan keseharian kita itu suudonnya ditahan, gitu. Ngomong nggak baik untuk sesama muslimnya, ya, berusaha untuk ditahan juga. Nah, ini baik, baru dalam homogen ini kita bisa bertahan dengan kebagusan. Karena Ikhwanuddin, dalam masyarakat Islam pada hakikatnya maksiat itu di dalamnya panggah terjadi. Perzinahan, ada minum khamr, ada apa? Zaman sahabat saja loh, ya. Yang jelas mereka itu adalah para murid-muridnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi, ya. Akan tetapi dari mayoritas dan yang nampak kebanyakan dari kaum muslimin ini, ya, contoh saja misalnya orang-orang barat melihat kehidupan di Qatar, yang mana Qatar ini untuk hari ini merupakan perwakilan dari orang Islam lah, ya, yang orang Islam banyak hidup di sana. Itu pun dia merasakan, oh ternyata anggapan saya tentang Islam itu buruk, Islam itu sadis, Islam itu teroris, Islam itu berdarah-darah, ya, itu salah. Ya, ketika mereka datang ke Qatar melihat bagaimana kaum muslimin cara hidupnya, ya. Jadi yang disampaikan sama beliau Dr. Wahyu ini tadi itu insya Allah, ya, itu dalil ini bisa ditarik juga ke sana, ya, karena memang, ya, orang tadi itu berarti lebih baik. Kenapa? Karena satu, dia bisa amar ma'ruf nahi mungkar, dia bisa dakwah kepada orang yang lingkungannya adalah heterogen, ya. Tapi Ikhwanuddin arsyadakumullah, ya, hari ini kalau Anda kok hijrahnya itu yang Hong Kong, ya, boro-boro golek duit, ya, yang Taiwan, yang mana cari masjid harus 300 kilo, ya, terus kemudian cari makanan halal, ya, sangat sulit. Ada ini juga ayam goreng tapi digoreng pakai minyak babi, ya. Tapi kan akhirnya juga jadi perkara yang tidak inilah. Orang-orang dari tempat seperti itu harusnya hijrah. Kalau tidak mampu hijrah, yang baik adalah uzlah. Dan salah satu uzlahnya, ya, yang baik adalah berkumpul bersama kaum muslimin yang lain, membuat komunitas, ya. Kalau nggak mampu bertahan di tempat yang seperti ini, ya berarti dia harus, ya, pindah ke gunung. Karena itu juga disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kurang lebihnya itu, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.